Dan karena itu kami memiliki satu data yang besar, data usulan COVID-19. Dampak COVID-19 membuat masyarakat semakin sulit mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal serupa juga dialami warga yang ada di Desa Mata Air, Kabupaten Kupang. Guna mengatasi kesulitan warga, Kepala Desa Mata Air beserta seluruh perangkat yang ada melakukan pendataan terhadap warga yang terkena dampak COVID-19 agar bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Selain itu, Kepala Desa Mata Air Benyamin Kanu mengembangkan berbagai jenis kegiatan usaha yang melibatkan warga dengan harapan warganya bisa mendapat penghasilan. Terkait hal tersebut, ada baiknya simak apa yang akan disampaikan Kepala Desa Mata Air saat diwawancara Suara Fakta Hukum di ruangan kerjanya Senin 13 Juli 2020. Terkait dampak COVID-19, pemerintah telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat, termasuk bantuan langsung tunai yang menggunakan dana desa. Apakah Bapak bisa menjelaskan terkait dengan penyaluran bantuan langsung tunai yang menggunakan dana desa tersebut? Ya, baik, terima kasih. Jadi, saya Kepala Desa Mata Air, ketika terjadi COVID-19 ini, kami dengan ada berbagai macam aturan dan ketentuan, maka kami memiliki atau langsung membentuk SK Tim COVID 2019 dengan surat tugas ini bukunya. Nah, setelah kami membentuk surat tugas itu, maka kami telah membentuk gugus tugas di masing-masing dusun. Dan di setiap dusun itu, kami membuat rekapan yang disebut dengan usulan nama-nama. Dan karena itu kami memiliki satu data yang besar, data usulan COVID-19. Dari data ini, kami menerima hasil dari setiap RT. Mulai dari RT 1, sesuai dengan data besarnya, mulai dari RT 1, masing-masing RT-nya ya, sampai dengan RT 30. Dari data ini, kenapa kami membentuk data ini? Agar supaya kami menerima data yang sah, data yang betul-betul ditelusuri dan diketahui oleh RT, RW, dan dusun setempat. Jadi di sana melalui satu rapat koordinasi di tingkat dusun. Dari data itu, kami mengusulkan. Kami memiliki lagi satu surat yang disebut dengan pengusulan. Jadi awalnya kami dapat data dulu, baru kami usulkan ini. Ini usulan. Dalam usulan ini, kami sudah membeda-bedakan. Misalnya, ada jumlah di jiwa, ada penerima dana desa, ada penerima dana jam sostek atau sosial, kemudian disebut dengan usulan tambahan. Jadi kami melalui jalur. Nah, dari situ setelah kami mengusulkan, kami dari manual itu kami sudah buat dalam bentuk yang paten per RT RW. Jadi misalnya RT 12 ini ada 17 orang. Kami validasi data kembali. Kalau masih kurang kami tambah. Jadi masing-masing RT punya namanya sendiri. Per RT tidak mewakili desa. Kami himpunnya per RT. Nah, karena itu maka muncullah pengajuan tahap 1. Pengajuan tahap 1 ini masing-masing
dengan KTP, kartu keluarga, ini semuanya lengkap. Ini yang kami usulkan. Ya. Setelah kami usulkan, maka keluarlah apa yang disebut dengan rekapan BST yang menerima mulai dari tahap 1. Tahap 1. Ini rekapan tahap 1 punya. Jadi setelah tahap 1 datang, kami tidak langsung eksekusi. Tapi kami rapat terbuka, rapat khusus terbuka bersama dengan BPD, bersama dengan semua RT RW, dan bersama dengan kepala dusun, untuk kami validasi data. Validasi data itu bertujuan jangan sampai ada yang pegawai negeri sipil, ada yang pensiun, ada yang pengusaha, ada yang pegawai BUMN, ataukah ada yang penerima PKH dan dana bansos yang lain, supaya jangan dobel. Nah, hasil dari tahap 1 ini, maka keluarlah pengajuan ulang. Jadi setelah kami validasi habis, kami tanda tangan, lalu kami ajukan ulang ke Dinas Sosial. Kemudian hasilnya ialah bahwa dari tahap 1 sampai dengan tahap 10, tahap 1 sampai tahap 10 itu untuk Desa Mata Air, itu khusus dari BST, itu berjumlah 453 kepala keluarga. Itu BST murni dari sosial. Jadi kami hanya mengusulkan, tetapi bukan kami yang menentukan. Yang menentukannya ialah Dinas Sosial Kabupaten, Provinsi dan Pusat, sesuai dengan validasi data yang bersangkutan adalah berdomisili di Desa Mata Air. Yang kedua, bahwa ada juga yang namanya BLT. BLT ini menggunakan dana desa. Nah, menggunakan dana desa lagi ada aturannya. Bahwa aturan dana desa itu adalah 30% murni untuk BLT menggunakan dana desa, dana pusat. Jadi 30% murni menggunakan dana desa itu, maka kami mendapatkan 257.400.000 rupiah. Ketika 257.400.000 rupiah ini dibagi 600.000 per bulan selama 3 kali turut-turut, maka kami mendapatkan 143 kepala keluarga. Sehingga ketika dibagi ke 600.000 maka dia klop. 143 kepala keluarga kali 600.000 kali 3 bulan. Itu murni BLT dana desa. Di antara itu masih ada lagi BST PKH. BST PKH itu di Desa Mata Air seluruhnya berjumlah 197 orang. Ya. Itu mereka. Kemudian selain BST PKH, ada lagi yang namanya disabilitas. Jadi khusus disabilitas bisa double. Kecuali nama yang sama. Contoh, kalau saya adalah penerima BST dan anak saya katakanlah dia penyandang disabilitas, maka namanya keluar dia bisa dapat. Tapi kalau saya sudah terima BST dan saya juga termasuk disabilitas dan nama saya keluar di disabilitas, maka itu kami coret. Karena satu orang terima 2 pos. Nah, hal ini maka jumlah seluruh masyarakat kami penerima BST, BLT, dan PKH terkait dengan COVID-19 ini seluruhnya berjumlah 793 kepala keluarga.
Dengan jumlah yang ada saat ini Bapak, apakah sudah terakomodir semua warga yang terkena dampak? Sebenarnya belum. Karena dari jumlah yang ada, masih ada 77 kepala keluarga yang kami sudah usulkan, tetapi nama mereka tidak keluar. Jadi kami masih memiliki beberapa bukti. Yang pertama, ada daftar usulan kakak yang belum memiliki NIK 144 orang. Data ini, ya, namanya ada lengkap. Data ini setelah kami masukkan ke dinas sosial, maka ada yang namanya sudah keluar. Tetapi dari 144 orang ini, masih sisa 77 kepala keluarga yang belum memiliki NIK dan pekerjaan mereka wira swasta atau wira usaha. Padahal mereka sudah masuk dalam, karena akibat COVID mereka sudah masuk dalam PHK pekerjaan. Jadi nama-nama ini ada. Ada 77 kepala keluarga yang belum mendapatkan. Padahal nama mereka sudah diusulkan. Saya kira itu. Terhadap 77 langkah-langkah apa saja yang akan dapat tempuh supaya mereka bisa diakomodir oleh dinas yang terkait? Sebenarnya dari 77 kepala keluarga ini kami sudah buat proposalnya, kami juga sudah usulkan ke dinas sosial, juga kami kasih lewat beberapa anggota dewan di Kabupaten Kupang, misalnya Bapak Anis Mase, salah satu anggota wakil ketua dewan di Kabupaten Kupang. Tetapi juga ada upaya-upaya lain. Upaya-upaya lain itu ialah bahwa bukan hanya bantuan dinas sosial, bukan hanya bantuan dana desa saja yang mereka dapat. Tetapi juga ada upaya-upaya lain di mana ada upaya dari pihak gereja juga memberikan semacam sembako, tapi juga ada dari misalnya dari Kepolisian Republik Indonesia juga memberikan sembako, dari Pol Air juga memberikan sembako, dan masih banyak LSM yang lain yang memberikan sembako. Sehingga 77 orang ini juga kami akomodir mereka masuk. Walaupun dana bansos itu belum sampai di tangan mereka, tapi 77 orang ini juga sudah masuk dalam biaya pemberian sembako bagi mereka. Untuk warga di Desa Mata Air ini, Bapak melihat seperti apa terkait dengan dampak yang terkena langsung kepada mereka? Saya pikir bahwa warga Desa Mata Air ini terkait dengan COVID-19 ini, kami tidak seperti satu situasi yang mencekam bahwa seolah-olah COVID ini dia memiliki satu makna yang harus ditakuti, yang harus tidak boleh cerita-cerita dan seterusnya. Tetapi dari 1.249 kepala keluarga di desa ini, ya, dengan jumlah laki-laki 3.038 jiwa dan jumlah perempuan 2.924 jiwa, kami harus keluar dari lingkaran ini. Dalam pengertian bahwa kami tidak menerima COVID-19 ini seolah-olah kami sudah yang terpuruk. Kami tidak mau itu. Walaupun aset-aset yang merupakan produk unggulan kami di Desa Mata Air, misalnya wisata Sulamanda ditutup total. Mereka kehilangan pekerjaan di sana. Barang-barang mereka yang ada di kios juga tidak bisa dijual selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian mereka yang ada di tempat sayur tidak boleh jual lagi ke pasar. Itu anggaplah bahwa mereka kehilangan kerja. Sayur-sayur mereka yang mestinya dipotong tepat waktu tidak boleh lagi dipotong, karena mau potong mau bawa kemana. Tetapi kami tidak menghadapi situasi itu seolah-olah bahwa kami sudah yang terpuruk atau semacam satu kutukan Tuhan. Bukan juga itu. Kami harus bangkit dengan semangat persekutuan dan maju pembangunan Desa Mata Air ini dengan cara-cara sebagai berikut. Ada sejumlah kelompok yang saya langsung bentuk, misalnya
kelompok tani sahabat, itu kita mencoba untuk membaca peluang pasar. Dan mereka menanam tomat. Saya pikir mungkin 1-2 hari ini kami sudah undang teman-teman juga di media untuk panen raya 13 ton, 11 sampai 13 ton diperkirakan untuk kelompok-kelompok itu. Ada kelompok-kelompok perempuan yang ketika mereka tidak lagi jualan di Pantai Sulamanda, mereka bentuk kelompok sayur-sayur, sayur mayur untuk mereka menyiram, dan hasil mereka kami mengundang para pengusaha untuk datang. Ada juga kelompok-kelompok perikanan, karena di sini banyak air tawarnya. Sehingga ada kelompok budidaya ikan air tawar atau ikan nila. Dan masih banyak kelompok-kelompok yang lain, terutama di sektor pertanian. Masyarakat kami kembali untuk ada yang merelakan dirinya menjadi buruh tani, dan ada yang berusaha keras untuk menanam sawah-sawah mereka, karena areal sawah kami MT1 dan MT2 untuk Desa Mata Air itu kurang lebih 350 hektar yang ada di desa ini. Saya pikir bahwa dengan situasi ini membuat kami semakin semangat. Karena giat bekerja, maka tidak lagi berpikir soal apa itu COVID. Tetapi walaupun kami giat dengan pekerjaan-pekerjaan itu, kami pemerintah desa, kami petugas kesehatan, dan khususnya tim COVID sendiri, kami tetap menghimbau agar semua pekerjaan-pekerjaan itu kita ada pada protap aturan yang ada. Menggunakan masker seperti ini, kemudian mencuci tangan pada air yang bersih, kemudian menjaga jarak, menjaga kesehatan, dan seterusnya. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk peduli terhadap masalah COVID di Desa Mata Air saat ini? Ya, saya pikir harapan saya terhadap pemerintah kabupaten maupun provinsi bahwa saya kira kami bersyukur, yang pertama bersyukur bahwa sudah ada kelonggaran-kelonggaran sehingga sudah membuka ruang untuk masyarakat kami lebih bebas beraktivitas ke pasar, ke kebun, walaupun menggunakan protokol kesehatan yang ada. Tetapi sekiranya tetap kita berkoordinasi, terutama migran-migran yang masuk, sehingga kami tetap menjaga stabilitas kesehatan ini di tingkat desa secara baik. Yang kedua, bahwa kami juga tetap mengharapkan agar supaya kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk bagaimana tetap menghimbau kepada masyarakat-masyarakat yang menganggap bahwa COVID-19 ini adalah sebuah kutukan. Tidak usah berpikir seperti itu. Tapi marilah kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dengan cara dan aturan-aturan yang ada. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Ya, saya Kepala Desa Mata Air, saya mengharapkan dan menitip pesan tentang soal persekutuan, soal pembangunan, dan kami berprinsip, ya, Desa Mata Air memiliki satu moto besar, yaitu bersatu untuk membangun Indonesia mulai dari desa. Terima kasih.